Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Otsuin ya. Salam sehat teman-teman ya. Semoga sehat selalu, semoga profit selalu teman-teman ya. Yang baru pertama kali hadir, jangan lupa subscribe, share, like, bunyikan loncengnya teman-teman supaya dapat update terbaru dari saya ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari indeks hari ini ya di tanggal 23 Maret ya, kita berada di posisi 31 ya teman-teman ya, fear ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari technical analysis untuk koin ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kemarin ya di tanggal 22 tuh ada sinyal buy untuk yang fast trade. Nah, kalau misalkan teman-teman, saya ada nge-tweet di Twitter saya ya, saya ada nge-tweet di Twitter saya, dan saya kemarin baru posting juga ya bahwa saya juga ada pasang long ya teman-teman ya untuk bermain di future atau di forex ya teman-teman. Dan di sini di tanggal 21-nya malam sekitar jam 9 saya pasang long ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi di sini akhirnya di tanggal 22-nya dia sempat tembus di 43.000 ya. Jadi selamat kalau misalkan teman-teman yang juga sama nih, kita analisanya berbarengan, ya teman-teman bisa cuannya juga lebar ya. Kalau misalnya di sini misalkan kita lihat dari technical analisa untuk 4 hours-nya gimana. Dan kalau kita lihat di sini memang belum tembus ya teman-teman ya di 43.500. Kemarin baru tembus di 43 ribuan ini tapi belum tembus ke atas sampai 43.500. Karena kalau sampai tembus 43.500 itu potensi untuk ke 45.000 sampai ke 46.000 ya teman-teman ya. Dan kembali lagi di sini yang posisi yang ngambil short juga waspada ya. Dan kalau misalkan teman-teman yang masih wait and see ya teman-teman tergantung ya profil resiko teman-teman ya. Kalau di sini sekarang masih ada sideways di sekitar 40 sampai 42.000 lah ya. 40 sampai 42.000 ya tembus di 43.500 dia akan tembus ke 45.000 sampai ke 46.000. Kalau kita lihat dari totalnya cryptocurrency ya dia di time frame yang 1 hour dia ada di 1,879 ya. Jadi dia biasanya sekitar 1,7-an ya. Dan dia juga udah naik ya teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman yang mulai mau cicil silakan, yang buat invest atau long term. Kalau teman-teman yang trading harian teman-teman juga harus waspada karena tiba-tiba langsung dibanting ya teman-teman juga nanti bisa kena, kalau yang bermain forex kena margin call ya teman-teman ya. Jadi harus waspada. Nah, hari ini saya mau membahas salah satu token ya teman-teman yang menjadi watchlist saya ya, yaitu Fantasy Token ya, namanya juga Fantasy Token ya. Kita lihat apa sih. Dan di sini dia berdiri di jaringan Binance Smart Chain ya, di mana di sini dia juga market cap-nya masih belum update ya di sini ya. Jadi nanti kita lihat langsung di coin marketnya. Dan apa tuh Fantasy Market? Kita langsung lihat ke websitenya teman-teman ya, di monster.io ya. Jadi di sini adalah play to earn ya, game ya teman-teman ya. Jadi play to earn tentang game. Dan kemudian teman-teman juga bisa lihat nanti dia juga fight monsternya dan ada itemnya nanti berbau dengan kita bisa beli NFT-nya di sana ya. Kalau kita lihat dari roadmap-nya ya, di sini dia Januari 2002 dia ada strategi tracing and team build up ya teman-teman ya, ada website launch, ada game NFT research, ada team build up, start game development. Kemudian dia di Februari ya, loncat ke bawah ya teman-teman ya. Dia ada smart contract sudah beta test yang ke-5 versi 1. Kemudian ada Maret 2002 yang bulan ini ya, dia ada airdrop, public pre-sale round pertama, public pre-sale round kedua, game release ya, beta, summon, hero, monster, monster fight, play to earn, planet release ya. Kemudian di Kitty 2-nya yaitu dia ada new monster, PV game mode, game lottery, NFT staking ya, nanti ada NFT staking. Dan di Q3 2002 dia ada crash system, dia ada burn lagi token dan metaverse dia ya. Ini memang standar untuk dia develop games ya teman-teman ya. Kalau kita lihat langsung di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di white papernya ya. Jadi dia sini tentang games, kemudian dia di sini teman-teman bisa lihat bahwa nah nanti teman-teman ada game levelnya ya. Jadi dia ada levelnya dari common sampai rare, epic sampai legendary ya teman-teman ya. Dan di sini dia juga ada item, nanti teman-teman juga bisa beli di sini item-itemnya teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemudian di sini play to earn ya. Di sini dia juga play versus environment ya. Jadi di sini dia berlomba-lomba untuk
mengalahkan satu sama lain, melainkan berkompetisi untuk mencapai sebuah objektif secepat mungkin ya. Jadi untuk saat ini play versus environment, yaitu yang paling mainstream adalah speed running ya. Sederhananya mode permainan ini memicu atau pemain untuk mencapai objektif dalam game tercepat ya. Jadi dia PvE itu player versus environment ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan tokenomics-nya, kita bisa lihat tokenomics-nya. Tokenomics-nya adalah 100 juta supply ya teman-teman ya. Dia ini smart kontraknya ya, dan dia sudah di audit ya. Auditnya di tech rate ya. Kalau kita lihat auditnya, ya ini audit standar ya teman-teman ya. Ya budgetnya untuk audit ini ada 25 sampai 30 juta. 25 juta yang terakhir kalau misalkan teman-teman lihat di video saya ada update tentang berapa sih audit di TechRed, berapa sih listing di Binance, teman-teman bisa lihat juga ada di video di atas saya ya. Nah, di sini dia secara saya lihat di auditnya sudah lulus ya. Karena ini audit standar ya, kita bisa lihat di sini dia sudah lulus semua ya secara kriterianya, jadi sudah memenuhi standar awal ya untuk sebuah token ya. Kalau kita lihat di Telegramnya teman-teman ke FTS Chat Official ya, dia ada 5.273 members. Kemudian teman-teman kalau lihat di Twitternya di sini teman-temannya di FTS Monsterio ya. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa dia ada 18.000 followers ya. Join di Januari 2022 ya. Jadi dia cukup banyak followernya dan dia baru update juga 19 dan cukup aktif lah ya teman-teman. Nanti juga bisa lihat fantasi monster seperti apa, dan ada game betanya sudah mulai rilis, teman-teman nanti bisa ikut preset yang kedua, atau nanti teman-teman juga bisa beli di Pancake Swap ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sendiri masih watchlist ya. Kalau kita lihat di time frame one day ya, kita lihat sini teman-teman bahwa chartnya ini memang cukup oke lah ya. Jadi dia sempat turun, habis itu naik lagi, sempat koreksi, dan di mana dia market cap-nya baru 1,7 ya teman-teman ya. Baru 1,7, total supply-nya ada 100 juta ya. Jadi baru ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini cukup aktif ya. Kalau kita lihat dari supply demand-nya ya, dia ada yang beli seribuan, ada yang jual seribuan juga ya, ada yang beli. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi cukup aktif dan cukup banyak ya teman-teman ya. Dan ini kalau teman-teman memang cocok ya teman-teman bisa buy, kalau memang tidak cocok teman-teman tinggalkan aja ya. Kalau kita lihat di time frame 4 hours-nya, dan ini idealnya sih memang buy-nya sih di angka 0,012151. Tapi kalau teman-teman mau tunggu lagi, sabar, lebih baik kita berani sabar ya, jangan keburu FOMO, kita beli angka puncak, ujung-ujungnya nyangkut, itu paling capek ya teman-teman ya. Kalau kita mau nunggu ya di 0,0340. Nah, jadi di sini bukan ajakan beli atau jual. Teman-teman nanti bisa riset sendiri, bisa cek sendiri apakah memang token ini cocok nih, yang apalagi yang penggemar games apakah cocok atau tidak ya teman-teman ya. Yang kalau kita lihat di holdersnya adalah 1746 ya wallet address-nya. Kemudian dia di sini adalah dompet wallet developer 47%, ya di locknya 36% ya. Developer juga banyak banget ya tokennya ya. Jadi juga kudu waspada ya teman-teman ya, karena yang namanya ini developer bisa utak-atik wallet address-nya ya. Kalau kita lihat di token Sniper ya teman-teman ya, ini adalah aplikasi tools buat standar ya, dan dia nilainya 65 ya, dimana dia buy fee sama sell fee-nya sesuai dengan standar ya, dia tidak honeypot ya. Kemudian dia verify kontrak source juga sumber, di lock-nya 30%, dan dia memenuhi kriteria, makanya kenapa ini 65% untuk aplikasi token Sniper. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di cointutu ya .com ya, di sini dia penilaian seperti apa. Jadi teman-teman sebagai referensi aja ya. Jadi fantasy token seperti apa. Nah, fantasy token dilihat di sini teman-teman bisa lihat dia sudah ada holder 1751, dan di sini apa yang dikatakan oleh cointutu. Teman-teman lihat dangerous ya. Jadi waspada juga ya teman-teman ya, karena token ini high risk high return ya. Jadi memang teman-teman juga bisa lihat ini sebagai penilaian. Dan kalau kita lihat di website domainnya ya, di whois.com ya. Nah, ini game Fantasy Monster ini dia regis 21 Maret 2002, baru regis ya teman-teman, baru 2 hari yang lalu regis. Dia perpanjang sampai 13 Februari 2023. Jadi hanya 1 tahun. Selalu perhatikan teman-teman ya, kalau untuk token-token yang teman-teman yang sudah lama nih, udah pegang 6 bulan, teman-teman harus update juga di sini. Apakah
si developer memperpanjang atau tidak. Kalau tidak memperpanjang, ya kembali ngapain kita juga investasi, karena developer sendiri nggak mau keluarin biaya untuk websitenya, ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari Twitter sudah semua, nah kembali lagi ke teman-teman ya. Dan ini hanya informasi buat apakah Fantasi Monster ini memang cocok atau tidak. Nah, saya sendiri masih watchlist ya teman-teman, saya belum ada. Apakah nanti saya akan scalping atau tidak, nanti kita tunggu aja teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Semoga channel ini bermanfaat. Teman-teman bisa share, bisa bagikan, karena saya selalu edukasi buat teman-teman ya. Token bagus saya bilang bagus, token jelek ya saya bilang jelek. Tidak ada endorse-endorsean karena saya memberikan informasi secara kacamata saya. Oke, sekian dari saya. Salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.